Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih masuk ke materi Anda bab 36 ya, tentang seni resolusi konflik. Betul sekali. Ini menarik banget loh, karena bab ini kan banyak ambil pelajaran dari situasi yang, wah, genting banget, negosiasi penyanderaan. Iya, iya. Nah, tujuan kita sekarang ini, gimana caranya membedah taktik-taktik ini, terus lihat, apa sih intisarinya yang relevan buat Anda sehari-hari. Mari kita mulai aja. Persis. Yang menarik menurut saya ya, itu gimana prinsip negosiasi yang terstruktur itu ternyata berlaku universal. Bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Materi Anda ini nunjukin koneksi kuat antara katakanlah penyelamatan sandera sama resolusi konflik biasa. Pentingnya proses, terus psikologi di baliknya. Itu kerasa banget. Bab ini kan langsung kasih contoh kontras ya, yang sebaiknya tidak dilakukan. Insiden Olimpiade Munich 1972 itu. Oh iya, tragedi itu. Pembunuhan tipu daya. Terus kekuatan yang kayaknya kurang perhitungan. Malah berakhir tragis. Ini jadi penting buat lihat, kenapa pendekatan modern jadi beda? Jauh lebih sistematis ya. Pendekatan modern ini melibatkan tim. Perannya jelas banget. Ada negosiator utama, dia yang di depan, bangun komunikasi. Yang kontak langsung gitu ya? Iya. Terus ada negosiator kedua, semacam pendamping strategis lah. Ada juga tim intelijen khusus buat cari info pelaku. Oh, penting itu. Penting banget. Terus ada tim taktis kayak SWAT gitu. Tapi ini opsi terakhir. Dan semua dikoordinasi sama komandan lapangan. Jadi strukturnya tuh, wah, krusial. Nah, yang jadi sorotan utama kan si negosiator utama ini ya. Tugasnya itu lebih dari sekedar ngomong. Jauh lebih dalam. Ini soal mendengarkan. Benar-benar mendengarkan, bangun rapor dalam kondisi yang susah banget, terus mengendalikan komunikasi. Ada satu poin kunci nih dari bacaan ini. Nih, gimana caranya menggeser pelaku dari kondisi emosional yang ya seringkali labil dan bahaya itu ke kerangka pikir yang lebih rasional. Gimana caranya tuh? Salah satunya ya dengan pertukaran konsesi kecil. Contoh paling gampang, oke, kami kasih makanan, tapi Anda bebasin satu sandera dulu. Oke. Tawar-menawar kecil gitu ya? Iya, tapi ini bukan sekedar soal makanan atau sandera. Ini soal membangun pola interaksi rasional. Sekaligus ngetes niat baik juga. Ngomong-ngomong soal itu, ditekankan juga kan, fokus pada kepentingan bersama atau mutual interests. Jangan cuma bertahan di posisi awal masing-masing. Betul. Cari titik temu. Tapi, apa ini nggak terlalu idealis ya? Gimana kalau satu pihak memang nggak peduli sama kepentingan bersama? Kayaknya sering gitu deh. Pertanyaan bagus. Nah, ini dia. Negosiator itu tetap realistis kok. Oh gitu. Iya, sambil cari titik temu, konsekuensi itu tetap ada. Negosiator utama mungkin aja bilang, kalau Anda sampai lukai sandara, saya nggak bisa jamin keselamatan Anda nanti. Ada ancamannya juga ya tersirat. Jadi bukan naif, ini soal menyeimbangkan harapan dan konsekuensi. Sambil terus cari celah kepentingan bersama. Sekecil apapun itu. Misalnya ya, kepentingan pelaku untuk tetap hidup kan? Itu kan kepentingan bersama juga. Masuk akal. Waktu juga disebut jadi elemen penting ya. Krusial. Membiarkan pelaku meluapkan emosi, biarin aja tenggat waktu lewat tanpa panik, terus modifikasi tuntutan pelan-pelan. Ini butuh kesabaran strategis banget kayaknya ya. Betul, ada istilahnya acceptance time, waktu penerimaan. Acceptance time. Oke, gimana tuh maksudnya? Itu, proses psikologis di mana realitas situasi, sepahit apapun, mulai diterima sama si pelaku. Oh, jadi dibiarkan meresap gitu ya? Iya, biarkan waktu bekerja, kasih ruang buat mikir. Ini bisa melunakkan sikap keras kepala. Kesabaran di sini tuh bukan pasif, tapi jadi alat aktif buat mengubah dinamika. Oke. Nah, setelah kita bedah taktik-taktik intens ini, coba kita tarik benang merahnya nih buat Anda. Pelajaran pertama, jangan pernah abaikan potensi konflik. Jangan disepelekan. Kalau ada gesekan, misalnya, karyawan kunci kasih sinjal mau keluar gitu. Identifikasi dulu spesifik masalahnya apa. Tanya, apa sih yang sebetulnya dia butuhkan? Betul. Kedua, kayak ya negosiator intelijen tadi. Kumpulin pemahaman mendalam soal orangnya, bukan cuma masalahnya. Fokus ke orangnya ya. Iya, apa sih motivasinya? Gimana perspektifnya? Fokus ke manusianya. Ketiga, latih diri buat selalu cari kepentingan bersama di balik posisi yang kelihatannya kaku itu. Seringkali ada kebutuhan dasar yang sama loh. Menarik. Dan terakhir, ini soal waktu dan kesabaran.
Dalam negosiasi atau pas hadapi situasi sulit di pekerjaan Anda, gimana Anda bisa pakai waktu secara strategis? Kayak negosiator itu. Mungkin. Mungkin nggak langsung bereaksi pas lagi panas-panasnya, kasih jeda dulu. Tepat sekali. Jangan buru-buru ambil keputusan pas emosi lagi tinggi. Manfaatkan jeda, biarin info meresap, mirip konsep acceptance time tadi lah. Kesabaran strategis ya namanya. Bisa jadi senjata ampuh Anda itu. Oke, jadi kesimpulannya nih, prinsip-prinsip dari dunia resolusi konflik yang berisiko tinggi ini ternyata bisa kasih kita lensa yang kuat ya buat lihat negosiasi dan penyelesaian masalah dalam konteks Anda sehari-hari. Iya. Intisarinya ya itu tadi, struktur, pemahaman psikologi, kesabaran, sama fokus ke kepentingan bersama. Kunci-kuncinya itu ya. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda, coba pikirkan, seberapa sering sih kita dalam interaksi sehari-hari, entah negosiasi gaji, debat soal proyek, atau bahkan diskusi keluarga. Kita itu malah terjebak di posisi kita sendiri, dan lupa melakukan investigasi kecil-kecilan buat nemuin kepentingan bersama yang tersembunyi, seperti yang dilatihkan ke para negosiator ahli itu. Wah, iya juga ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.